Sejauh ini kita sudah menjelaskan tentang keterkaitan antara X dan Y. Jadi dalam pembicaraan itu kita telah membicarakan apakah X dan Y itu saling terkait atau tidak ya, atau bebas ya. Nah, pembicaraan lebih jauh itu adalah kalau ada keterkaitan, kita ingin tahu ya bagaimana keterkaitan itu. Ya. Nah, itu adalah kita ingin memodelkan ya di sini bagaimana keterkaitan antara X dan Y ini. Ya. Seperti apa? Ya. Nah, itu yang diceritakan dalam model. Ya. Model keterkaitan. Jadi, misalnya kalau ya bagaimana keterkaitannya? Kalau X berubah, Y-nya bagaimana berubah atau tidak? Seperti apa perubahan Y kalau X-nya berubah seperti ini? Ya. Nah, itu adalah dalam pemodelan. Nah, yang akan kita bicarakan di sini adalah bagaimana model itu ya. Model yang disebut model linier. Nanti kita bicarakan bagaimana model linier peubah Y yang kategorik itu dikaitkan dengan X ya. Nah, sebelum ini kita akan jelaskan dulu kaitannya itu dengan model linier umum ya. Sebelumnya mungkin Anda pernah ya dengar ada model regresi ya dalam metode pelajaran metode statistika STK 211 ya, ada Anda dikenalkan dengan regresi linier sederhana misalnya. Kemudian barangkali ada juga yang pernah dengar analisis ragam. Nah, model regresi atau model analisis ragam itu adalah suatu model linier ya, karena mengkaitkan peubah Y respon ya, dengan peubah X, peubah penjelas secara linier ya, menggunakan model persamaan linier ya. Misalnya dalam regresi itu dikatakan digambarkan modelnya adalah bahwa Y itu sama dengan alfa tambah beta X. Jadi kalau X-nya berubah, Y juga akan berubah sesuai dengan koefisien regresinya. Demikian juga dalam analisis ragam. Y itu sama dengan mu ditambah tau ditambah beta dan seterusnya ya. Itu artinya Y itu akan merupakan fungsi dari pengaruh X, perlakuan dan seterusnya ya. Dan ada yang namanya galat ya. Ya. Kedua itu adalah yang disebut model regresi atau analisis ragam itu adalah model linier ya. Nah, model linier umum merupakan kelas yang lebih umum, yang lebih luas cakupannya ya, atau apa ya, ya lebih umum ya bagi model regresi dan model analisis ragam. Ya. Jadi bentuk umum dari model regresi dan model analisis ragam mencakup baik respon kontinu ya, dalam regresi dan analisis ragam kan responnya kontinu ya, Y-nya kontinu, maupun respon diskret. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah terutama untuk respon diskret ya. Nah, jadi bagaimana model yang kita bicarakan dalam model peubah kategorik ini ya dengan model linier umum di sini. Ya. Ada 3 komponen ya, dari suatu model linier umum ini. Ya. Yang pertama adalah komponen acak, yaitu peubah respon ya, yang merupakan peubah tak bebas yang sifatnya acak, ya peubah acak ya. Dia muncul atau dia punya sebaran ya. Nah, sebarannya macam-macam ya. Misalnya dalam
regresi ya Y-nya itu, atau dalam analisis seragam Y-nya itu peubah acak yang berupa peubah acak normal biasanya ya. Jadi ya itu adalah komponen acak ya. Yang kedua itu dinamakan komponen sistematik. Ia menyatakan peubah-peubah penjelas yang dikaitkan secara linear dengan peubah respon. Ya. Jadi misalnya dalam regresi ada alfa ditambah beta x, ya. Linear sederhana ya. Regresi linear sederhana itu alfa ditambah beta x. Kalau regresi ganda, alfa ditambah beta 1x 1 tambah beta x 2 ya. Kemudian dalam analisis seragam ya, Y sama dengan mu ditambah tau ya. Mu ditambah tau ditambah beta dan seterusnya ya. Nah, kombinasi peubah bebas ini dengan koefisien-koefisien tadi ini dinamakan sebagai prediktor linear ya. Jadi untuk regresi ya prediktor linearnya adalah alfa ditambah beta x. Untuk untuk analisis seragam itu adalah mu ditambah tau i ya, ada i-nya itu, tambah beta c ya. Itu adalah prediktor linear. Dan yang ketiga adalah fungsi hubung. Ia menyatakan keterkaitan antara nilai harapan peubah respon dengan prediktor linearnya. Dalam regresi dan analisis ragam, ya, fungsi hubung ini adalah fungsi sifatnya identity ya. Jika Y sama dengan prediktor linearnya ya, sama dengan ya. Jadinya hubungannya langsung ya. Nah, bagaimana dengan peubah biner? Y-nya biner sekarang ya. Ini jadi MLU untuk peubah biner. MLU model linear umum ya. Dalam bahasa Inggris singkatannya menjadi GLM ya. Generalized Linear Model ya. Jadi bagaimana peubah biner yang kita bicarakan? Peubah biner Y ya, adalah peubah yang nilainya hanya meliputi dua macam ya, yaitu satu sukses dan gagal ya, 0. Nah, dalam peubah biner sebaran Y ya, 1 atau 0 ya, ditentukan oleh besarnya peluang sukses ya. Dan tentu dengan peluang gagalnya ya, karena ya sukses dan gagal gitu, itu satu mata uang ya, dua sisi, dari sisi mata uang ya. Kalau suksesnya pi, gagalnya 1 dikurangi pi ya. Jadi sebarannya itu ditentukan oleh besarnya peluang sukses dan peluang gagalnya, 1 pi dan 1 dikurangi pi. Jadi di sini yang dimodelkan bukan Y-nya yang nilainya 1 atau 2, tapi pi-nya, yaitu peluang sukses. Jadi di sini peluang sukses itu adalah angka yang kontinu ya, antara 0 1 ya, yang dimodelkan nantinya dengan X ya. Paling tidak ada 3 model ya untuk peubah biner itu, yang yaitu MLU peubah biner, yaitu pertama model peluang biner, kemudian ada yang namanya peluang logistik, model logistik, dan ada model probit. Model peluang linear ini memodelkan peluang sukses secara linear dengan peubah penjelas ya. Jadi di sini kalau kita kaitkan dengan komponen
komponen model linear umum ya, model linear umum. Berarti di sini komponen acaknya adalah pi ya, pi. Kemudian komponen sistematiknya alfa tambah beta x ya. Dan fungsi hubungnya adalah fungsi identitas ya, identity. Adapun model logistik ya, komponen acaknya adalah pi per 1 dikurangi pi. Ini adalah odds ya. Kita pernah kenal ini odds. Komponen sistematiknya sama alfa tambah beta x. Nah, di sini ada fungsi hubung yaitu log. Ini log dengan basis e ya. Kalau atau ln ya. Tapi ini biasanya ditulis log saja ya. Tapi ini basisnya e ya. Atau kita kenal ln ya. Nah, jadi ini fungsi hubungnya adalah ln ya. Di sini kelihatan bagaimana fungsi hubung ini menyebabkan ln pi per 1 dikurangi pi itu menjadi linear ya, dengan x ya. Jadi alfa tambah bx sama dengan ln pi per 1 dikurangi pi itu linear. Tapi kalau pi dengan 1 dikurangi pi ya tidak linear dengan alfa tambah beta x ya. Jadi di sini dengan dilonkan menjadi linear hubungannya. Oke. Fungsi hubung ini kalau dilihat dari pi ya, kalau kita lihat pi itu sebagai komponen acaknya, fungsi hubungnya ini disebut juga logit ya. Logit itu log odds. Log odds sukses ya. Oke. Nah, yang ketiga model probit ini mengkaitkan probit pi dengan alfa beta x ya. Linearnya dengan x itu adalah probit ya. Ini komponen acaknya pi sama ya. Komponen sistematiknya alfa tambah beta x dan fungsi hubungnya adalah probit ya. Probit pi itu adalah nilai z dengan peluang kumulatif sebesar pi ya. Misalnya kalau pi-nya 0,5 kita memperoleh probit pi ya, probit 0,5 itu adalah 0. Itu karena peluang z kurang atau sama dengan 0 itu adalah 0,5. Yang lainnya misalnya kalau pi-nya 0,975 ya. Jadi probit 0,975 adalah 1,96. Probit 0,025 itu adalah min 1,96. Probit 0 adalah min infinite ya, min tak hingga. Dan probit 1 itu adalah plus tak hingga. Ini sebagai ilustrasi ya. Ini adalah model peluang linear ya. Ini mengatakan pi itu sama dengan 0,0172 tambah 0,0198x ya. Jadi ini hubungannya langsung. Jadi kalau x-nya misalnya ini diketahui, maka y-nya pi-nya adalah tinggal dimasukkan ke persamaan ini, model ini ya. Nah, jadi misalnya ini kalau x-nya 0, maka pi-nya adalah 0,0172. Kalau 5 x-nya, maka pi-nya adalah 0,0172 tambah 0,0198 kali 5 ya. Itu adalah 0,1162. Demikian juga kalau x-nya 10.
ya. Jadi Pi-nya adalah, Pi itu peluang sukses ya. Peluang suksesnya adalah 0,0172 plus 0,0198 kali 10. Ya. Itu adalah 0,2152. Kalau model logistik, model yang lain ini misalnya ada suatu model di sini mengatakan logit Pi sama dengan minus 3,87 plus 0,4x ya. Model yang lain ini ya. Maka di sini kalau x-nya 0, maka kita dapat logit Pi itu sebesar minus 3,87. Logit Pi ya. Nah, dari logit Pi kita dapat odd sukses. Itu dengan sebagai eksponen dari min 3,87. Dapat 0,020858. Itu ada. Jadi itu adalah odd sukses. Itu adalah Pi per 1 dikurangi Pi. Nah, Pi-nya baru dihitung, yaitu odds plus 1. Dapat 0,020432. Itu adalah peluang suksesnya kalau X-nya 0. Maaf ya, bukan plus tapi per ya. Jadi Pi itu adalah odds per odds plus 1 ya. Jadi misalnya angka 0,020432 itu adalah berasal dari 0,020858 per 1 plus 0,020858. Kita dapat Pi untuk X sama dengan 0. Kalau X-nya 5, kita dapat logit minus 1,87. Itu diperoleh dari minus 3,87 tambah 0,4 kali 5. Ya. Nah, itu dapat minus 1,87. Maka odd suksesnya adalah eksponen dari min 1,87. Dapat 0,15414 dan Pi-nya dapat 0,133542. Demikian pula kalau X-nya 10. Maka logit Pi-nya adalah minus 3,87 tambah 0,4 kali 10. Itu adalah 0,13. Nah, odd suksesnya adalah eksponen dari 0,13 dapat 1,138828 dan Pi-nya 0,532454. Ya, peluang suksesnya itu. Model probit misalnya ini ya. Probit Pi sama dengan minus 2,061 plus 0,188 X ya. Jadi menghubungkan X secara linear dengan probit Pi. Nah, di sini kalau X-nya 0, maka probit Pi adalah minus 2,061 tambah 0 ya. Ya minus 2,061. Pi-nya adalah 0,019652. Karena peluang Z kurang dari min 2,061 adalah 0,019652 kira-kira ya. Demikian pula kalau X-nya 5 ya, probit Pi-nya adalah min 1,1821. Pi-nya 0,131144. Kalau X-nya 10, probit Pi-nya minus 0,181. Dan Pi-nya peluang sukses ya 0,428184 ya. Oke. Dalam model peluang linear beta ini bisa diinterpretasikan secara langsung. Jadi beta itu adalah besarnya beta itu merupakan selisih peluang sukses ya, untuk setiap selisih satu satuan X. Jadi kalau X yang berbeda 1, misalnya 1X lah 1X plus 1, maka Pi-nya berbeda sebesar beta ya. Jadi di sini kalau X yang berbeda 1 satuan, maka Pi-nya berbeda 0,019652
0,0198. Peluang suksesnya berbeda 0,0198 ya. Kalau X-nya lebih besar ya Pi-nya juga lebih besar sebesar itu ya. Adapun dalam model logistik, beta itu diinterpretasikan ya, sesuai modelnya ya, sebagai selisih logit sukses ya. Karena tadi yang jadi Y-nya adalah logit ya, logit sukses ya. Jadi itu untuk setiap selisih satu satuan X, dan beta ini setara dengan, kalau dieksponenkan ya, eksponen beta itu adalah menjadi lipatan odds ya. Artinya setiap X yang berbeda satu satuan, maka odds-nya akan berlipat sebanyak E pangkat beta, dan itu memiliki makna lipatan peluang kalau Pi-nya kecil ya. Untuk model probit, beta adalah selisih profit peluang sukses untuk setiap selisih satu satuan X. Nah, selisih profit ini dengan padanan peluangannya, hubungannya tidak tidak sederhana ya, karena misalnya dalam model ini 0,188 itu adalah selisih peluangnya berbeda-beda ya, pada berbagai titik Z ya, tapi secara umum ya dia itu bahwa kalau probit ya selisih probitnya betanya positif ya berarti dia lebih tinggi, begitu aja ya. Jadi meskipun berbeda-beda interpretasi dari angka beta ini, tapi secara umum bahwa kalau betanya positif maka X yang lebih tinggi ya. Kalau X-nya lebih tinggi maka Pi-nya juga lebih tinggi. Nah, kalau betanya negatif, X yang lebih tinggi, selisih X lebih tinggi daripada X yang bawahnya, maka Pi-nya kebalikannya lebih rendah. Jadi di sini positif dan negatif itu artinya kita melihat hubungan X dan Y itu kelihatan dari betanya itu. Kalau positif berarti semakin tinggi X, semakin tinggi juga Pi-nya. Kalau positif, kalau negatif semakin tinggi X, Pi-nya semakin rendah. Baik ya. Jadi kalau beta positif berarti Pi, X dan Pi itu searah ya kaitannya. Sedangkan kalau beta negatif, X dan Pi itu berbalikan. Nah, peubah cacahan adalah peubah yang nilai-nilainya berupa bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Frekuensi amatan dalam tabel kontingensi juga dapat dipandai sebagai peubah cacahan ya. Karena di situ paling sedikit 0 ya. Bisa juga 1, 2, dan seterusnya. Yang jelas diskrit ya. Nah, itu adalah kita sebut peubah cacahan ya. Model linear umum untuk peubah cacahan paling tidak ada 3 macam ya. Ada dikenal 3 ya. Ada 3 macam. Ada yang namanya model log linear Poisson. Kemudian ada model log linear binomial negatif. Kemudian ada juga model log linear untuk mu per T ya. MLU log, model log linear Poisson dan log linear binomial itu sama sebenarnya bentuk umumnya ya. Itu log mu sama dengan alpha plus beta X ya. Nah, cuma di sini bedanya adalah komponen acaknya ya.
Jadi kalau model log linear Poisson, berarti komponen acaknya bersebaran Poisson. Ya. Sedangkan log linear binomial negatif, ya komponen acaknya bersebaran binomial negatif. Ya. Fungsi sistematiknya sama. Kemudian fungsi hubungnya juga sama, log ya. Log berbasis E ya. Ini dikenal kita ln atau ini tapi ditulis lognya karena secara umum logaritma ya. Oke ya. Nah, model log linear yang lainnya adalah untuk mu per t. Jadi yang dimodelkan di sini bukan perubahan acaknya, ya, tapi adalah atau banyaknya kejadian atau banyak cacahannya. Tapi banyaknya cacahan relatif ya, relatif per satuan tertentu, misalnya satuan waktu, satuan jarak, satuan volume dan sebagainya. Jadi itu adalah untuk banyaknya per satuan tertentu ya. Kita misalnya bicara banyaknya kejadian per tahun ya. Banyaknya kejadian dalam rentang per meter persegi misalnya. Dan banyaknya cacat misalnya menghitung ya. Ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini menggunakan model log linear. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini ada dua model ya. Sama log linear ya. Yang di kiri itu log linear Poisson. Yang kanan itu adalah log linear binomial negatif. Datanya sama. Nah, perhatikan sini menghasilkan model yang berbeda koefisiennya ya. Ya, meskipun sama-sama model log linear ya. Nah, perbedaan ini adalah karena perbedaan sebaran peubacak yang dipasang ya. Yang dipasang terhadap kedua model itu yang berbeda. Yang di kiri adalah Poisson ya. Poisson ini nilai harapannya sama dengan ragamnya, sama-sama mu ya. Sedangkan binomial negatif nilai harapannya mu, nah ragamnya mu ditambah d mu kuadrat ya. Jadi beda ya di sini. Ada d mu kuadratnya di situ. Kalau binomial negatif ya. Jadi biasanya ya artinya binomial negatif punya ragam yang lebih besar daripada Poisson. Perhatikan bahwa pada binomial negatif itu ada d mu kuadrat ya, penambah dari mu. Kalau d itu 0, berarti binomial negatif itu akan sama dengan Poisson ya, karena ragamnya juga kan mu ya. Nah, d ini dalam binomial negatif dinamakan sebagai faktor inflasi ragam ya. Oke. Dengan model yang berbeda ya tentu dugaannya juga berbeda untuk x tertentu ya. Misalnya di sini ada 3x ya, 20, 25, 30 dengan menggunakan log linear model ya, Poisson. Ini dapat misalnya untuk x 20 dapat mu dugaannya adalah 0,98 ya. Sedangkan untuk log binomial negatif 20 itu ada 0,81 dan seterusnya ya. Ya, ini perbedaan itu karena ya modelnya berbeda ya. Interpretasi untuk beta ya, log linear Poisson dengan log linear binomial negatif sama ya. Jadi untuk setiap selisih satuan x setara dengan lipatan eksponensial lipatan mu ya. Jadi kalau betanya itu untuk log mu, maka untuk mu-nya adalah eksponen dari beta ya. Maksudnya di sini
beta ini, jadi kalau X-nya atau beta itu adalah selisih log mu setiap selisih satu satuan X ya. Nah, tapi kalau di eksponenkan, berarti eksponen beta itu adalah diinterpretasikan sebagai kelipatan mu ya, setiap perbedaan satu satuan X ya. Nah, karena beda sebaran ya, tentu dugaan betanya juga beda ya. Yang beta pertama kan 0,164 ya, beta kedua 0,192. Nah, dengan Poisson simpangan galat bakunya 0,02 untuk betanya dugaannya. Sedangkan untuk binomial negatif kita dapat 0,8. Ini akan menghasilkan selang kepercayaan yang berbeda juga. Jadi sembaran binomial negatif lebih lebar ya selang kepercayaannya, karena ragamnya yang menjadikan galat bakunya ya, galat bakunya kan akar dari ragamnya itu lebih besar ya, sehingga selang kepercayaannya juga untuk binomial negatif lebih lebar. Ini adalah selang kepercayaan 95% untuk masing-masing. Oh maaf ya tadi, jadi untuk galat baku untuk sebaran Poisson itu adalah untuk beta ya, galat baku beta itu 0,02 ya, sedangkan untuk binomial negatif itu 0,048 ya, hampir dua kali lipatnya ya. Ini bukan 0,8 tadi ya. Oke. Nah, yang berikut adalah model log linear untuk mu per t ya. Jadi ini log mu dugaan minus log t sama dengan min 4,21 min 0,0329 x ya. Tampilkan beberapa nilai x ya. Dengan nilai x10 misalnya dapat minus 4,539, berarti itu adalah diperoleh dari minus 421 min 0,0329 kali 10 ya, dapat min 4,539. Nah, lalu kalau ini dieksponenkan, eksponen min 4,539 kita dapat 0,011. Itu adalah mu per t-nya. Jadi itu adalah rata-rata banyak kejadian per t ya. T itu tentu satuan pengamatannya. Bisa ya, kalau per tahun berarti per tahun ya. Kira-kira ya. Kalau misalnya 0,011 ya, kira-kira berarti kita bisa interpretasikan 1 per 100 ya dalam satuan waktunya. Oke. Atau kalau tahun ya berarti 1 dalam 100 tahun ya. Untuk X20 kita dapat mu per t-nya adalah 0,008 ya. Jadi kita bisa lihat itu sebagai 8 per 1000 tahun kalau tahun, t-nya tahun. Kalau bisa aja ya tergantung satuan t-nya ya, pengamatannya. Kalau kilometer ya 1000 km, 8 per 1000 km ya, tergantung ya modelnya untuk apa sebenarnya. Kalau X-nya 30 berarti mu per t-nya menjadi 0,006 ya, dugaannya ya, 6 per 1000 tahun barangkali ya. Perhatikan mu per t-nya dengan X-nya semakin tinggi ya, mu per t-nya semakin rendah ya, karena betanya negatif ya, kurang dari 0 ya. Mu per t untuk X
sama dengan 20 misalnya, itu lebih rendah daripada mu per T untuk X sama dengan 10 ya. Demikian juga mu per T X sama dengan 30 lebih rendah lagi dari mu per T untuk X sama dengan 20 ya. Nah, dengan beta kurang dari 0, berarti eksponen betanya adalah kurang dari 1 ya. Jadi desimal, sehingga dengan bertambahnya X ya sama ya, mu per T nya berlipat, tapi berlipat dengan lipatan kurang dari 1 ya, berarti lebih rendah ya. Misalnya ini betanya min 0,0329 ya. Nah, maka eksponen betanya adalah 0,97 per tahun gitu ya. Jadi kalau 10 tahun beda X-nya, maka beda mu per T-nya adalah 0,97 pangkat 10 kali angka sebelumnya. Misalnya 0,008 itu kan X-nya bedanya 10 dengan X yang 0,011, itu adalah 0,011 kali 0,97 pangkat 10. Oke. 0,006 itu adalah 0,011 kali 0,97 pangkat 20 ya, dapat 0,006. Karena beda X-nya kan antara 0, mu per T itu 0,06 dan 0,011 itu adalah 20 ya. X-nya kan 30 dikurangi 10. Juga kemungkinan maksimum menyebar mendekati sebaran normal untuk ukuran contoh besar. Kalau dia bersebaran normal, berarti kita bisa mentransformasinya menjadi sebaran normal baku. Jadi kita bisa memperoleh nilai Z. Ya. Nah, di sini ada inference yang berdasarkan statistik Wald, ya. Itu menggunakan Z. Ya. Itu lebih sederhana. Ya. Tapi ada juga inference rasio kemungkinan yang mungkin lebih terandal, tapi mungkin dalam beberapa kasus ya memberikan kesimpulan yang sama. Dalam banyak kasus ya, bukan beberapa ya. Banyak kasus kesimpulannya sama. Oke. Nah, selang kepercayaan 95% bagi parameter beta dan statistik Wald untuk uji H0 beta sama dengan 0. Ini ya. Jadi selang kepercayaannya adalah beta duga plus minus 1,96 kali galat bakunya ya. Galat baku beta dugaan. Itu adalah selang kepercayaan 95%. Bisa juga untuk uji Z ya. Uji Z adalah beta Z-nya adalah beta dugaan dibagi galat baku. Jadi aturan ujinya adalah tolak H0 jika Z lebih kecil dari min 1,96 atau lebih besar dari 1,96. Itu adalah uji dan alfa 0,05. Nah, statistik Z kuadrat, di mana Z kuadrat itu adalah Z-nya berasal dari beta pi per galat baku beta topi ya. Nah, itu menyebar menurut sebaran Q kuadrat ya. Aproksimasi contoh besarnya dengan derajat bebas 1.
Dengan statistik Z kuadrat juga bisa dilakukan ya, uji terhadap H0 beta sama dengan 0, H1 nya beta tidak sama 0 ya. Itu adalah tolak H0 jika Z kuadrat lebih dari Q kuadrat Z bebas 1. Itu angkanya adalah 3,84 ya. Tolak H0 jika Z kuadrat lebih dari 3,84 ya. Oke, 3,84 itu adalah Q kuadrat 0,05 dan derajat bebas 1 ya. Jadi itulah untuk uji dan statistik Z kuadrat dan alfa 0,05. Statistik rasio kemungkinan untuk H0 beta sama dengan 0 juga dapat dihitung ya. Angka statistik ini bisa dibandingkan juga dengan Q kuadrat derajat bebas 1 ya, 3,84 ya. Jadi tolak H0 jika angka statistik ini lebih atau sama dengan 3,84. Pembandingan log kemungkinan ya, itu bisa ditentukan ya, untuk mengevaluasi apakah suatu model itu fit nggak dengan suatu model jenuh ya. Jadi ini adalah ukuran goodness of fit ya. Nah di sini Devian itu menghitung selisih antara log kemungkinan model dengan log kemungkinan model jenuh ini ya. Jadi kalau dia itu fit sempurna berarti Lm min Ls itu 0 ya. Kali min 2 ya 0 ya. Nah, biasanya log kemungkinan model itu lebih kecil daripada log kemungkinan model jenuh ya. Sehingga itu angka di dalam kurung itu jadi minus ya. Kali minus 2 jadi positif. Jadi Devian itu angkanya positif ya. Semakin besar Devian berarti model itu semakin tidak fit ya dengan model jenuh ya. Model jenuh ini mungkin untuk sementara tidak perlu dijelaskan secara detail, tapi intinya itu adalah suatu model yang paling kompleks yang dapat diperoleh ya. Nah, sehingga dia mempunyai angka kemungkinan yang paling besar ya. Angka log kemungkinan yang paling besar. Angka Devian ini biasanya dikeluarkan dari sebagai output komputasi ya. Nah, jadi intinya dia menggambarkan simpangan model dari model jenuh ya. Kemudian pembandingan model sebut saja M0 dan M1 dapat dibuat dengan menggunakan rasio log kemungkinan ya, yang diperoleh dari angkanya adalah min 2 L0 min 1 min L1 ya. Jadi itu adalah pembandingan log kemungkinan model 0 M0 dengan log kemungkinan model 1 M1 ya. Nah, kalau masing-masing log kemungkinan itu L0 maupun L1 itu dibandingkan dengan log kemungkinan model jenuh ya, kita dapat di situ min 2 L0 dikurangi Ls ya. Kemudian dikurangi lagi min 2 L1 min Ls ya. Devian tadi ya yang di atas. Jadi yang kiri itu adalah Devian 0,
yang kanan devian 1. Jadi D0 dikurangi D1. Jadi devian untuk model 0 dikurangi devian untuk model M1 ya. Jadi kalau M0 itu adalah model dengan kondisi H0 yaitu beta sama 0, dan M1 itu adalah model dengan kondisi H1 beta tidak sama dengan 0 ya, maka selisih devian itu bisa digunakan untuk uji ya, yaitu misalnya karena tadi selisih itu menyebar Q kuadrat ya, bisa kita buat aturan uji yaitu tolak H0 jika selisih devian itu lebih dari Q kuadrat alfa. Derajat bebasnya adalah sebesar selisih derajat bebas M0 dikurangi derajat bebas M1 tentu ya. Kalau tolak H0 yang menyatakan beta sama dengan 0, maka simpulannya adalah beta itu tidak sama dengan 0 ya, H1 ya, sesuai dengan H1. Kemudian sisaan Pearson yaitu sisaan yang dibakukan itu YI dikurangi YI mu dugaan dibagi galat YI ya. Ini menyebar normal ya. Jadi kalau ini juga ukuran kepasan ya, kalau YI dengan mu dugaan itu fit ya itu 0 ya. Semakin besar berarti semakin tidak fit ya. Ini berfluktuasi sekitar 0. Jadi kalau dibagi ragam berarti dia bersebaran menurut sebaran normal baku ya. Jadi EI ini ya, ini dihitung per pengamatan ya. Indeksnya I itu pengamatannya. Itu adalah sisaan Pearson masing-masing pengamatan. Jadi pengamatan dengan sisaan Pearson yang besar biasanya di atas 2 plus minus ya, atau di atas 3 ya kalau ukuran contoh besar 3 plus minus 3 ya, itu artinya dia adalah yang tidak fit ya dengan mu ya, mu dalam keadaan H0 berarti ya. Pendugaan parameter model linear umum MLU dilakukan dengan metode Newton-Raphson. Ini menggunakan algoritma numerik dalam suatu proses iteratif tertentu. Algoritma ini mendekati log kemungkinan ya, artinya mencoba untuk memperoleh angka log kemungkinan dalam suatu ketetanggaan dari terkaan awal berdasarkan fungsi polinomial yang berbentuk parabola konkav ya. Pada terkaan awal fungsi ini ditetapkan ya. Jadi fungsi log kemungkinan ya dengan gradien dan kelengkungan tertentu sehingga diperoleh lokasi maksimumnya ya. Jadi fungsi log kemungkinan ini kan bentuknya konkav ya. Nah, berarti nanti bisa diperoleh maksimumnya berapa? Dengan apa? Maksimum kan bisa diperoleh dengan kalkulus ya. Lokasi ini maksudnya lokasi maksimum ya. Kemudian dijadikan sebagai angka terkaan kedua untuk pendugaan kemungkinan maksimum berikutnya. Oke, yang kemudian dijadikan sebagai angka terkaan ketiga untuk pendugaan kemungkinan maksimum berikutnya. Seterusnya sampai dengan tidak ada lagi perubahan angka terkaan.
Nah, di sini perubahan angka terkaan itu berarti selisih terkaan terakhir dengan sebelumnya ya. Nah, itu setiap ada terkaan baru cari lagi selisihnya dengan sebelumnya dan seterusnya. Nah, angka terkaan itu selalu berubah terus, tapi makin lama makin kecil perubahannya. Nah, itu makin kecil ya, kecil terus, tidak pernah persis sama ya. Tapi nanti perubahan itu ditetapkan ya. Nanti dalam algoritma itu bisa ditetapkan berapa kecilnya itu ya. Perubahan itu, nah kalau udah mencapai itu dianggap perubahan itu tidak ada lagi ya. Jadi dikatakan perubahan angka terkaan itu udah tidak ada lagi, artinya terkaan itu udah sampai pada terkaan yang dikatakan paling pas gitu ya. Nah, masing-masing putaran dalam metode Newton-Raphson itu merupakan suatu bentuk pengepasan kuadrat terkecil terboboti. Di sini pengamatan yang keragamannya lebih kecil mendapat bobot lebih besar dalam menentukan dugaan parameter. Bobot ini berubah dari satu putaran ke putaran lain, dan pendekatan yang diperbaiki untuk pendekatan kemungkinan maksimum bagi dugaan dan ragamnya ya. Nah, dengan ini maka pendugaan kemungkinan maksimum untuk MLU model linear umum dinamakan pula sebagai metode kuadrat terkecil terboboti ulang secara iteratif ya. Metode pengepasan MLU ini cukup rumit ya kalau ditelusuri, dan apalagi secara manual ya. Tapi ini yang penting di sini bahwa kita dapat angka-angka dugaan yang cukup terandal ya, yang didukung oleh teori peluang ya. Dan metode ini sudah diimplementasikan dalam program ilmu kuantitasi, sehingga angka-angka dugaan ini dapat diperoleh sebagai output dari komputasi tersebut ya, termasuk angka-angka devian misalnya, terus angka log kemungkinan dan sebagainya, tinggal kita ambil sebagai output dari komputasi itu ya. Untuk jelasnya Anda bisa periksa ya contoh-contoh output dari pengepasan metode MLU itu atau metode GLM ini. Nah, nanti ada identifikasi angka-angka yang kita maksud dalam bahasan ini, dan nanti Anda bisa gunakan program komputasi itu untuk menganalisis data kategorik Anda ya. Selanjutnya untuk terapannya, Anda bisa memikirkan atau mencari data-data persoalan-persoalan yang terkait dengan analisis data kategorik ini. Kemudian Anda bisa cari ya, atau Anda pakai atau gunakan model-model yang kita bahas di sini, mana yang paling cocok, lalu Anda implementasikan itu dalam program komputasi ya. Lalu Anda identifikasi hasilnya dan Anda interpretasikan ya, dikaitkan dengan penelitian yang terkait ya. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.